Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Berikut ini doa Jana Suci Basilius Agung yang diambilkan dari liturgi suci menurut Jana Suci Basilius Agung. Nah, Jana Suci Basilius Agung itu siapa? Bisa di searching di internet, di Wikipedia atau Wikipedia. Nah, ini doa-doa yang mungkin tidak ada di dalam internet, di Wikipedia ya. Doa untuk proskomedia. Jadi liturgi Basilius Agung ini adalah liturgi yang kedua yang dipakai untuk liturgi suci Gereja Ortodok setelah liturgi Jana Suci Yakobus. Nah, kemudian yang ketiga itu liturgi Jana Suci Yohanes Chrysostomos. Ini adalah kompilasi dari liturgi Basilius Agung ini gitu. Jadi ceritanya sejarahnya bahwa Yohanes Chrysostomos ini menemukan menemukan liturgi atau memakai liturgi Jana Suci Basilius Agung, kemudian dikompilasi oleh Jana Suci Yohanes Chrysostomos. Ya Tuhan, doa untuk proskomedia. Ya Tuhan Allah kami yang telah menciptakan kami dan yang telah membawa kami ke dalam kehidupan ini, yang telah menunjukkan kepada kami jalan keselamatan dengan penuh rahmat, mengaruniakan kepada kami pernyataan rahasia surgawi. Engkau yang telah menunjuk kami untuk pelayanan ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh rahmat karuniakanlah kepada kami untuk menjadi pelayan dari perjanjian baru-Mu. Pelayan dari rahasia-rahasia kudus-Mu. Terimalah kami yang datang mendekat altar kudus-Mu menurut kepenuhan belas kasih-Mu, agar kami boleh menjadi layak untuk mempersembahkan kepada-Mu kurban yang masuk akal dan tanpa darah ini bagi dosa-dosa kami sendiri dan bagi ketidakpedulian umat yang mana Engkau terima di atas mezbah-Mu yang kudus, surgawi dan rohani sebagai bau-bauan harum. Dan sebagai ganti kirimkanlah kepada kami rahmat dari Roh Kudus-Mu. Tengoklah kepada kami ya Allah, dan lihatlah penyembahan kami ini, dan terimalah sebagaimana Engkau menerima persembahan Habil kurban dari Nuh, kurban bakaran Abraham, jabatan keimaman Musa dan Harun, persembahan damai dari Samuel, walaupun Engkau telah menerima penyembahan yang benar ini dan dari tangan para rasul-Mu yang kudus, ya Tuhan, terimalah juga persembahan-persembahan ini dari tangan kami yang orang berdosa, agar dengan telah menjadi layak untuk melayani pada mezbah kudus-Mu, kami boleh mendapatkan anugerah pemeliharaan yang baik dan penuh dengan iman, dalam penuh rasa takut akan penghakiman-Mu yang menakutkan.
melalui pengasihan dari anakmu yang tunggal, yang dengannya engkau itu dipuji bersama dengan rohmu yang maha kudus, maha baik, serta maha memberi hidup, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Selanjutnya doa Anapora Kudus. Ya yang maha ada, baginda Tuhan Allah Bapa yang maha kuasa dan terhormat, sungguhlah patut dan benar dan layak kehebatan bagi kekudusanmu, sehingga kami harus memuji Engkau, memuliakan Engkau, memberkati Engkau, menyembah Engkau, mengucapkan syukur kepadamu, memuliakan Engkau satu-satunya Allah kami yang benar, dan mempersembahkan kepadamu penyembahan yang masuk akal ini dengan hati yang penuh pertobatan dan roh kerendahan hati, karena Engkau adalah yang dengan penuh rahmat mengaruniakan pengetahuan dan kebesaran-Mu. Dan siapakah yang dapat membicarakan karya-karya kuasa-Mu untuk membuat semua pujian-Mu didengar, atau untuk menceritakan semua kehebatan-Mu pada segala musim? Ya pencipta dari semua, Tuhan dari surga dan bumi, dan dari semua makhluk yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, yang duduk di atas tahta kemuliaan dan maha melihat segala sesuatu. Engkau yang adalah tanpa asal, tak kelihatan, tak dapat dimengerti, tak dapat dikatakan, tak berubah, Sang Bapa dari Tuhan kami, Allah yang maha agung dan juru selamat, Yesus yang menyelamatkan, Yesus Kristus harapan kami, yang adalah gambar dari kebaikan-Mu, meterai dari pola yang sama, dalam dirinya sendiri menunjukkan Engkau, Sang Bapa, Sabda yang hidup, Allah yang benar, hikmat sebelum segala zaman, kehidupan, kekudusan, kuasa, terang yang benar, yang melaluinya Roh Kudus dinyatakan, roh kebenaran, anugerah kepemilikan, janji harta warisan, buah pertama dari hal yang baik dan kekal, kuasa pemberi hidup, sumber kekudusan yang olehnya memampukan setiap makhluk berakal dan berpikir sungguh melayani-Mu, serta menyampaikan padamu pujian tanpa henti, karena segala sesuatu adalah hamba-hamba-Mu. Sungguhlah para malaikat dan malaikat penghulu tahta dan kekuasaan-kekuasaan, penguasa-penguasa dan para wibawa kuasa, kuasa-kuasa dan kerubim yang bermata banyak memuji-Mu. Di sekelilingmu berdiri serafim yang bersayap 6. Dengan 2 sayapnya mereka menutupi wajah-wajah mereka, dan dengan 2 sayapnya mereka menutupi kaki-kaki mereka, dan dengan 2 sayapnya mereka terbang, terus menerus berseru satu sama lain dengan pujian tanpa henti, sambil menyanyi, menyuarakan, meneriakkan, dan mengatakan kidung keunggulan. Kudus, 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 Yehowa
Bahot bumi dan surga penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat tinggi, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat tinggi. Kami juga, ya Baginda yang Maha Kasih, bersama dengan penguasa-penguasa tersebut berseru dan mengatakan, kuduslah Engkau dan tak ada batasan dari kehebatanmu. Serta adillah Engkau dalam semua karyamu. Karena dalam kebenaran dan keadilan sejati Engkau telah mengatur segala sesuatu bagi kami. Ketika Engkau membentuk manusia, mengambilnya dari debu tanah, serta telah menghormatinya dengan gambar-Mu sendiri. Ya Allah, Engkau telah menetapkan dia di Firdaus yang berkelimpahan, menjanjikan kepadanya hidup kekal dan pengalaman nikmat dan hal-hal baik yang kekal dalam memelihara perintah-perintah-Mu. Tetapi ketika dia tidak taat kepadamu, Allah yang sejati, yang telah menciptakannya dan disesatkan oleh tipu muslihat si ular, serta dijadikan takluk pada maut melalui pelanggaran-pelanggarannya sendiri. Engkau sungguh telah mengusirnya dalam penghakiman-Mu yang adil, ya Allah, dari Firdaus ke dalam dunia ini dan telah mengembalikan dia lagi ke dalam debu yang darinya dia telah diambil, menyediakan baginya keselamatan dari kelahiran kembali, yang adalah di dalam juru selamat-Mu sendiri. Namun demikian Engkau tak pernah memalingkan diri-Mu selamanya. Dan makhluk-Mu yang telah Engkau ciptakan, ya yang Maha Baik, tak pula Engkau telah lupakan karya dari tangan-Mu. Tetapi Engkau telah mengunjunginya dalam berbagai macam, melalui pengasihan-Mu yang lembut. Engkau sungguh telah mengirim para nabi. Engkau sungguh telah melakukan karya-karya mujizat oleh para orang suci-Mu, yang dalam setiap keturunan sangat diperkenankan-Mu. Engkau telah berbicara kepada kami melalui mulut para hamba-Mu nabi-nabi, yang membuatkan pada kami keselamatan yang akan datang. Engkau sungguh telah menetapkan para malaikat pelindung yang menjagainya. Dan ketika kegenapan waktu telah datang, Engkau sungguh telah berbicara kepada kami melalui anak-Mu sendiri, yang olehnya Engkau telah membuat jagat raya semesta yang sebagai pancaran cahaya kemuliaan-Mu, serta citra tepat dari diri pribadi-Mu, dan menopang segala yang ada dengan sabda kuasa-Mu, yang tak sanggup sebagai suatu perampasan untuk menjadi sehakikat dengan-Mu, Allah dan Bapa. Namun meskipun Dia adalah Allah sebelum adanya segala abad, namun Dia menampakkan diri
di atas bumi serta diam di antara manusia dan menjelma sebagai daging yang berasal dari seorang perawan suci, serta telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi serupa dengan tubuh kami yang hina ini, agar dia boleh menjadikan kami serupa dengan citra kemuliaannya. Karena sebagaimana oleh manusia dosa masuk ke dalam dunia dan oleh dosa itu masuknya maut, maka karena dipandang baik oleh anak tunggalmu yang ada dalam pangkuanmu, Allah dan Bapa, untuk dilahirkan secara manusia dari seorang wanita, Sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maryam, untuk dilahirkan di bawah hukum Taurat, agar dia boleh menghukum dosa dalam daging kemanusiaannya, agar mereka yang mati dalam Adam boleh dijadikan hidup lagi di dalam dia, Al-Masihmu, dan menjadi warga dari dunia ini serta memberikan perintah-perintah keselamatan. Maka dia telah melepaskan kami dari tipu daya berhala-berhala serta membawakan ke dalam pengetahuan akan Engkau, Allah yang sejati dan Bapa, setelah memenangkan bagi kami kepada dirinya untuk menjadi umatnya sendiri, suatu imamat kerajaan, suatu bangsa yang kudus, dan setelah menyucikan kami oleh air dan mengkuduskan kami oleh Roh Suci, Dia telah memberikan dirinya sendiri sebagai korban pada maut, di mana kami diikat, dijual ke dalam perbudakan dosa. Dan setelah turun dalam alam barzakh melalui salib, agar dia boleh memenuhi segala sesuatu dengan dirinya sendiri, dia melepaskan sakitnya maut dan bangkit lagi pada hari ketiga, membuat suatu kalam bagi segenap manusia, kalam bagi segenap umat manusia kepada kebangkitan dari orang mati. Karena tak mungkinlah bahwa Sang Pencipta hidup dikuasai oleh kebinasaan, agar dia boleh menjadi buah pertama dari mereka yang tertidur dalam maut, buah sulung di antara semua. Dengan naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan dari keagungannya di tempat tinggi, dan dia akan datang lagi untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Dan dia telah meninggalkan ada bersama kami sebagai peringatan akan deritanya, yang menyelamatkan hal-hal ini yang telah kami taat menurut perintah-perintahnya. Karena ketika dia hampir menuju kematiannya, secara sukarela dan selalu dikenang serta yang memberi hidup, pada malam di mana dia memberikan dirinya sendiri bagi kehidupan dunia, dia mengambil roti pada tangannya yang kudus dan tanpa cacat. Dan ketika dia telah menunjukkannya kepadamu, ya Allah dan Bapa, yang menghaturkan syukur dan memberkatinya, serta mengkuduskannya dan memecah-mecahkannya, dia memberikan kepada para muridnya dan para rasulnya yang kudus, katanya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Dengan cara yang sama, setelah mengambil cawan buah dari anggur dan menyatukannya dan memberi syukur dan memberkatinya dan mengkuduskannya, dia memberikannya kepada para muridnya dan para rasulnya yang kudus, katanya, minumlah engkau semua darinya, inilah darahku daripada perjanjian baru, yang telah dicurahkan untukmu dan untuk banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Amin.
Masih banyak lagi doa-doa dari Jana Suci Basilius Agung. Jadi liturgi Basilius Agung itu doa-doanya penuh dengan pujian dan dogma. Artinya ketika kita membaca liturgi itu kita secara otomatis mengetahui siapa sih Yesus itu. Jadi di dalam situ dijelaskan dengan cara liturgi, dengan cara mengucapkan dogma-dogma serta keterangan-keterangan yang menjelaskan di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi setiap ucapan liturgi itu menjelaskan dari yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, ini contoh dari doa dari Jana Suci Basilius Agung. Sekelumit, semoga nanti kita bisa membaca doa-doa dari Basilius Agung yang lain dan juga karya-karyanya. Nah, di dalam buku di dalam foto ini adalah Hexaemeron. Hexaemeron itu artinya kisah penciptaan alam semesta. Di situ Jana Suci Basilius Agung menjelaskan tentang penciptaan alam semesta ini. Nah, ini kita bisa bahas ke pelajaran berikutnya. Salam, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.